Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ngurah. Saya Berkoni Jonathan Haloho. Jadi kami berasal dari Universitas Pendidikan Ganesha. Kami ngambil jurusan Teknik Informatika, Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, jadi pada video ini kami akan membahas tentang ERD, ya. Jadi topik yang kami ambil yaitu adalah sistem booking PlayStation. Nah, jadi eh, ini merupakan kami beranggotakan 2 orang, saya sendiri dan teman saya itu Jonathan. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu kami bahas ya pada video ini. Jadi yang pertama itu adalah latar belakang, ya, jadi mengapa sistem ini itu dibutuhkan. Kemudian ada identifikasi entitas, ya. Nantinya akan ada 4 entitas utama yang akan kami bahas. Kemudian ada atribut entitas, relasi dan kardinalitas, kemudian gambar dari ERD tersebut, dan juga simpulan. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya, Murah. Di sini kami adalah memiliki alasan mengapa kami memilih informasi booking PlayStation sebagai materi pembelajaran kami, yaitu kami bertujuan untuk mengurangi kesalahan pencatatan manual, menyediakan monitoring ketersediaan meja dan unit secara real time, otomatisasi laporan dan perhitungan durasi dan biaya, menyediakan data terstruktur untuk pelaporan dan pengambilan keputusan, dan mempermudah manajemen pembayaran dan histori pelanggan. Ini juga bertujuan untuk mengurangi resiko data hilang, terjadinya double booking, dan sulitnya melacak riwayat pelanggan. Nah, pada slide ini merupakan identifikasi entitas utama dari booking PlayStation kami, yaitu PlayStation, yaitu mewakili unit konsol yang memiliki 3 tipe seperti PS3, PS4, dan PS5. Meja, tempat untuk meletakkan dan memiliki status ketersediaan. Ketiga pelanggan, yaitu pengguna yang mendaftar dan melakukan booking. Dan terakhir booking, yaitu transaksi pemesanan meja, unit dalam rentang waktu tertentu. Oke, jadi ini merupakan overview, ya. Jadi identifikasi atribut apa saja yang terlibat dalam sistem kami, ya. Jadi yang pertama itu ada PlayStation. Jadi isi dari entitas PlayStation ini atau atribut-atributnya itu tentu ada ID PS, ya, atau PlayStation. Itu merupakan primary key. Kemudian ada tipe PS yang yang menyimpan tipe-tipe seperti PS3, PS4, dan PS5. Kemudian di entitas PlayStation juga akan menyimpan harga per jam, ya, harga per jam dari PS tersebut, ya. Kemudian untuk entitas yang kedua, isi atributnya, ya. Jadi untuk entitas yang kedua itu adalah meja. Jadi atributnya itu ada ID meja sebagai primary key. Kemudian ada tipe PS meja yang menyimpan ID PS, ya, yang itu merupakan foreign key ke table atau ke atribut ID PS di entitas PlayStation, ya. Kemudian ada status meja, itu boolean. Jadi status meja ini bertujuan untuk mengecek apakah meja ini available atau unavailable, seperti itu. Kemudian untuk entitas yang ketiga itu adalah pelanggan, ya. Jadi untuk atributnya itu ada ID pelanggan itu sebagai primary key. Kemudian ada nama pelanggan, ya. Jadi yang disimpan itu harus nama panggilan saja. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu ada nomor HP pelanggan.
itu digunakan untuk siapa tahu untuk menghubungi ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada atau entitas yang terakhir, entitas paling penting ya. Jadi ini merupakan entitas booking yang dimana ada lebih banyak atribut di dalamnya. Yang pertama itu seperti ID book atau ID booking, itu merupakan primary key di entitas ini. Kemudian ada ID meja ya, ID meja yang merupakan foreign key ke entitas meja, yang dimana ID meja ini juga menyimpan data seperti ID meja di entitas meja. Kemudian ada ID pelanggan ya, ini foreign key ke entitas pelanggan. Kemudian ada atribut waktu mulai dan waktu selesai. Nah, jadi waktu mulai dan waktu selesai ini penting ya, karena waktu mulai dan waktu selesai itu akan dikalkulasi dan akan mendapatkan data turunan yang dimana nanti kita akan simpan ke atribut durasi waktu ya. Jadi durasi waktu ini merupakan data turunan nantinya. Kemudian selanjutnya itu ada atribut total bayar. Nah, jadi total bayar ini juga merupakan data turunan yang dimana itu hasil operasi antara harga per jam dan juga harga per jam dikali dengan durasi waktu, dan kemudian akan mendapatkan hasil yang dimana disimpan di total bayar seperti itu. Kemudian ada metode bayar. Nah, jadi untuk metode bayar ini menggunakan boolean ya. 1 atau true itu untuk cash, dan 0 atau false itu untuk transfer ya. Jadi selanjutnya itu ada catatan metode bayar. Nah, ini penting untuk mencatat metode bayar yang tadi, karena mungkin saja untuk metode bayar itu bisa menggunakan transfer bank BRI atau QRIS atau dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada status book. Nah, untuk status booking ini itu penting karena kita bisa mengecek atau berfungsi untuk memonitoring ya, apakah booking ini masih berlaku atau sudah selesai, seperti itu. Nah, di sini kita akan masuk ke relasi dan kardinalitas. Nah, jadi dalam ERD, relasi dan kardinalitas ini merupakan dua hal yang sangat penting ya, karena relasi dan kardinalitas itu sifatnya adalah informatif ya untuk bagaimana ERD itu bisa dibaca dan juga dialurkan. Nah, jadi di sini di dalam sistem yang kami rancang itu tentu juga mempunyai relasi dan kardinalitas. Ya, jadi yang pertama itu adalah PlayStation dan juga meja. Nah, jadi PlayStation dan juga meja ya. Jadi itu kardinalitasnya adalah one to many ya. Jadi satu tipe PlayStation itu bisa ada di banyak meja. Misalnya ada 5 tipe PS5, berarti tipe PS5 tersebut bisa ada di 5 meja berbeda, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada pelanggan dan juga booking. Nah, ini juga merupakan kardinalitas yang sama seperti tadi. Ya, jadi one to many, one untuk pelanggan dan many untuk booking. Jadi pelanggan itu bisa melakukan banyak sekali booking. Ya, misalnya pelanggan A melakukan booking di jam 9, kemudian pelanggan A juga akan melakukan booking di jam 12, di jam 1, di jam 3, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ada meja dan juga booking. Nah, kardinalitas untuk nomor 3 ini juga masih sama ya. Jadi meja itu bisa di booking berkali-kali ya. Jadi kardinalitasnya adalah one to many. Jadi satu meja itu bisa di booking di berbagai waktu misalnya. Jadi kesimpulannya meja itu bisa di booking berkali-kali, seperti itu. Dan ini merupakan overview atau gambaran dari ERD yang kami rancang ya. Jadi terlihat jelas bagaimana relasi
atau hubungan setiap entitas ya, dan juga atribut-atributnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bagaimana kardinalitasnya, terus juga apa saja atribut yang ada di dalam suatu entitas ya. Misalnya ini ada PlayStation, kemudian ada meja, ada booking, terus juga sudah saya jelaskan bagaimana atau apa saja data-data turunannya ya. Di sini ada durasi waktu dan juga total bayar. Kemudian di sini juga ada entitas pelanggan yang dimana atributnya juga sudah saya jelaskan sebelumnya. Seperti itu. Dan kemudian kesimpulannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perancangan ERD merupakan langkah yang sangat penting dalam membangun sistem informasi. Dengan ERD, kita dapat merancang struktur data secara jelas, sistematis, dan terhindar dari kesalahan. Berikut merupakan kesimpulan ringkas dari materi yang telah kami rangkum, yaitu sistem dapat dimodelkan dengan 4 entitas utama, yaitu PlayStation, meja, pelanggan, dan booking. Yang kedua, booking memiliki atribut turunan durasi dan total bayar yang dihitung secara otomatis. Dan yang ketiga, semua relasi yang diidentifikasi bersifat one-to-many. Dan yang keempat, ERD ini siap dijadikan blueprint sebagai perancangan skema basis data relasional pada tahap pengembangan selanjutnya. Sistem booking PlayStation yang kami rancang ini diharapkan dapat membantu pengelolaan menjadi lebih efektif, efisien, dan modern. Baik, apakah sudah selesai Jonathan untuk menjelaskannya? Ya, sudah selesai, lanjut kepada Murah. Oke, teman-teman semua, jadi sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata, pengucapan, ataupun misinformasi. Jadi, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.